Yang pertama itu pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, filsafat berarti cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga berarti wisdom atau kebijaksanaan, sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata tersebut, maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Yang selanjutnya yaitu pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil menungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem atau Rusian Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Berarti bahwa Pancasila merupakan kesatuan pemikiran yang mendasar yang membawakan kebenaran yang substansi atau hakiki. Pancasila yang disahkan secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu telah memenuhi syarat sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian sila-silanya merupakan tata rakit yang teratur dan tata rakit itu sesuai selaras dengan tata rakit keseluruhan Pancasila. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila yang lain terpisah-pisah maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila pertama meliputi, mendasari, dan menjiwai sila kedua, ketiga, dan keempat, serta yang kelima. Sila kedua meliputi, didasari, dijiwai oleh sila pertama dan mendasari dan menjiwai sila ketiga, empat, dan kelima. Sila ketiga diliputi, didasari, dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan mendasari dan menjiwai sila empat dan lima. Sila keempat diliputi, didasari, dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan mendasari dan menjiwai oleh sila kelima. Sila kelima diliputi, didasari, dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Alasan perlunya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus. Pancasila sebagai genetivus, objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Pancasila sebagai genetivus, subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang
baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Sastra Prateja mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Surjanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Landasan aksiologi Pancasila yang membahas tentang manfaat dari nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat secara keseluruhan bulat utuh mengandung nilai manfaat, yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa Indonesia, mengandung manfaat sebagai acuan moral bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mengandung manfaat untuk dijadikan cita-cita bersama sebagai ideologi bangsa dan negara. Selanjutnya, landasan ontologis Pancasila yang membahas tentang ada sebagai yang ada, yang adanya tidak dapat tidak dan hakiki. Artinya keberadaan mutlak nilai-nilai Pancasila itu ada dalam adat istiadat budaya dan religi bangsa Indonesia sejak dulu kala. Keberadaan mutlak dari sistem filsafat Pancasila mempunyai kedudukan yang benar-benar kuat dan mudah digoyahkan. Oleh karena itu, menolak Pancasila sebagai sistem filsafat berarti mengingkari nilai-nilai substansial hakiki yang telah membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Landasan epistemologis Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan bahwa keberadaannya diproses dengan menggunakan metode tertentu oleh Notonegoro. Metode yang dipergunakan untuk memproses Pancasila itu disebut analitiko, sintesa, atau induksi. Dimulai dari pengamatan hal-hal khusus terhadap nilai-nilai adat istiadat budaya dan religi bangsa Indonesia. Dari pengamatan khusus itu diperoleh nilai yang sama, dan nilai yang sama itu dipadatkan menjadi 5 sila seperti termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat di perguruan tinggi. Untuk menerapkan Pancasila sebagai sistem filsafat tidak hanya di lingkungan tempat tinggal saja, di sekolah atau di kampus pun kita harus menerapkannya juga. Hal ini bertujuan agar terbentuknya kepribadian intelektual yang seimbang antara jasmani dan rohani serta religius menjadi pedoman pandangan hidup bangsa, menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokratisasi, menciptakan bangsa yang nasionalis dan cinta tanah air serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Beberapa penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat di kampus antara lain sebagai berikut. Adanya rasa tolong-menolong, saling menghargai, atau toleransi dan tidak mengolok dan mencemooh agama yang dianut antar mahasiswa. Menciptakan keadilan dengan tidak membeda-bedakan ketika hendak berteman atau berbaur dengan saling membantu satu sama lain antar mahasiswa. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah cinta akan kebijakan, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila satu dengan sila lainnya untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Dan kita sebagai mahasiswa harus mengimplementasikan Pancasila sebagai sistem filsafat, tidak hanya di lingkungan kampus saja, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat juga harus diterapkan di seluruh masyarakat, sebab Pancasila merupakan pandangan hidup, pedoman, dan juga dasar negara bagi seluruh masyarakat Indonesia.